Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan ion ya, apa saja syarat-syarat terbentuknya ikatan ion antara dua unsur atau lebih unsur. Nah sekarang kita akan bahas lagi tentang ikatan kovalen. Kalian ingat lagi bahwa suatu unsur yang belum stabil, jika dia ingin mencapai suatu kestabilan, maka dia akan melakukan suatu ikatan dengan unsur yang lain dengan tujuan untuk mencapai suatu kestabilan. Oke, nah berbicara tentang ikatan kovalen, nah kalian harus ingat, yang harus kalian ingat itu adalah kapan dua buah unsur atau lebih gitu ya bisa membentuk suatu ikatan kovalen. Nah ini ada syaratnya. Syaratnya adalah jika unsur tersebut sama-sama menangkap elektron atau sama-sama menerima elektron. Yang kedua, jika unsur tersebut sama-sama termasuk dalam unsur non-logam. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, kita lihat misalkan kita ingin melihat ikatan antara hidrogen dengan klorin atau Cl. Untuk membuat atau untuk melihat kira-kira ikatan apa yang bisa terjadi ya antara antara unsur H dan Cl, ikatan ionkah atau ikatan kovalenkah? Kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu unsur H dan unsur Cl. H itu nomor atomnya adalah 1, Cl itu nomor atomnya adalah 17. Oke, H kita konfigurasikan 1 ya, karena jumlah elektronnya ada 1. Kemudian Cl, nah Cl itu kan nomor atomnya adalah 17, berarti jumlah elektronnya juga 17. Kita konfigurasikan, kulit pertama kita isi 2 elektron, kulit kedua kita isi 8 elektron, dan kulit ketiga sisanya yaitu 7 elektron. 2 tambah 8 10 tambah 7 berarti 17. Nah, kita lihat elektron valensinya di sini itu adalah 1 ya untuk H, dan elektron valensi untuk Cl itu adalah 7. Nah, sekarang kalian lihat apakah dia memenuhi untuk syarat yang kita sebutkan tadi. H dan Cl sudah pasti adalah unsur non-logam, ya kan? H dan Cl. Jadi dia memenuhi untuk syarat yang kedua. Nah, kita lihat lagi untuk syarat yang pertama, dia sama-sama menangkap elektron. Nah, kalian perhatikan kapan dia harus menangkap, kapan dia harus melepaskan. Dia harus menangkap atau menerima elektron jika kulit terluarnya itu belum stabil gitu ya. Kalau H itu kan kulit terluarnya tadi 1 ya, maksudnya elektron terluar ya, bukan kulit terluar. Elektron terluarnya kan adalah 1 ya, artinya kan dia belum stabil. Kita tahu bahwa unsur H itu stabilnya adalah 2, bukan 8 ya, karena H mengikuti kaidah duplet. Nah, supaya dia stabilnya 2, tentu dia harus menangkapnya 1 lagi. Berarti H dia harus menangkap. Dia harus menangkap. Oke, dia harus menangkap 1 elektron. Kenapa yang ditangkapnya 1? Supaya jumlah elektronnya menjadi 2. Karena H itu stabilnya adalah 2, mengikuti gas helium ya, pada gas mulia. Oke. Kemudian untuk klorin ini jumlah elektron terluarnya adalah 7. Klorin mengikuti kaidah oktet, artinya dia akan stabil jika kulit terluarnya itu adalah 8. Sedangkan di sini kulit terluarnya adalah 7, berarti dia butuh 1 elektron lagi. Berarti dia juga sama-sama menangkap elektron. Nah, sekarang kalau kita cocokkan dengan syarat tadi, ternyata unsur H dan Cl dia memenuhi kedua-dua syarat tadi, sama-sama menangkap elektron, sama-sama menangkap elektron dan sama-sama merupakan unsur non-logam. Nah, sudah bisa dipastikan ikatan yang bisa dibentuk oleh H dan Cl adalah ikatan kovalen. Nah, bagaimana cara menggambarkan ikatan kovalen untuk H dan Cl? Ya, kita menggambarkannya sebelumnya kita buatkan dulu dalam bentuk simbol Lewisnya ya. Jadi di sini ada H. Oke, kita ganti dulu warnanya biar kelihatan ya. Oke, di sini ada H ya, ada H, kita tuliskan ya. H.
kemudian ada Cl. Nah, gitu. Oke, Cl-nya kita buat dengan warna yang berbeda biar kelihatan ya. Sini ada Cl. Nah, gitu. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk H, elektron valensinya adalah 1. Berarti kita tulis Lewisnya, kita buat seperti ini ya. Kemudian Cl itu ada 7. Nah, sekarang kita isi lagi untuk Cl-nya 7. Ingat, karena Cl-nya 7 kita isinya berpasangan ya. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita lihat H ini dia kan ingin stabil ya. Karena dia ingin stabil berarti jumlah elektron keluarnya harus 2. Maka H menangkap 1 elektron, bukan menangkap ya, tapi dia lebih menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, jadi kelihatan H itu menggunakan atau memakai 1 elektron dari Cl. Sedangkan Cl karena dia butuh 1 lagi, maka dia menggunakan 1 elektron dari H-nya. Sehingga kita lihat di sini adanya pemakaian elektron secara bersama-sama ya, adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Kelihatan ya, yang di tengah ini adalah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Jadi H menggunakan elektron Cl, Cl juga menggunakan elektron dari H, sehingga unsur H dan unsur Cl bisa menjadi stabil. Nah, itulah yang kita sebut dengan ikatan kovalen. Oke, saya ulangi lagi bahwa ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Paham ya? Supaya kalian lebih paham lagi, kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini ada senyawa H2O ya. Kita lihat H itu berikatan dengan unsur O. Kita ingin melihat kira-kira ikatan yang terjadi antara unsur hidrogen dan oksigen itu ikatan apa? Apakah ikatan ionkah atau ikatan kovalenkah? Nah, kita lihat dulu. Jadi di sini kan ada unsur H dan ada unsur O ya. Jadi H-nya ada 2 di sini. Oke, ada 2. Dan O-nya ada 1. Oke, tadi hanya nomor atomnya 1 ya. O itu nomor atomnya adalah 8. Oke, kalau kita konfigurasikan unsur H-nya, oke, ini 1, ini juga 1. O itu 2, kemudian 6 ya. Nah, gitu. Jadi kita dapatkan elektron valensi atau elektron terluar untuk atom H adalah 1. Ini juga sama ya, 1. Kemudian elektron valensi untuk atom O itu adalah 6. Nah, tadi kita udah tahu H itu supaya dia stabil dia harus menangkap ya, dia harus menangkap 1 elektron. Nah, sama, ini juga sama ya, dia juga menangkap 1 elektron. Nah, kalau untuk unsur O juga menangkap. Kenapa? Karena O mengikuti kaidah oktet. Jadi, jumlah elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya itu harus 8. Supaya dia 8 kan dia harus menangkap berapa lagi? Karena dia punya 6 ya, jadi dia harus menangkap 2 elektron lagi. Ya, dia harus menangkap 2 elektron lagi. Nah, sekarang apakah syaratnya dipenuhi? Dipenuhi ya. Yang pertama, dia merupakan unsur non-logam. H itu adalah unsur gas ya, dalam wujud gas, hidrogen, dan O juga dalam wujud gas. Nah, sedangkan dia tadi kita cek dia sama-sama menangkap elektron. Nah, sekarang kita udah tahu ini pasti ikatan kovalen yang terjadi antara H2O atau air ya. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Dengan menggunakan simbol Lewis atau menggambarkan bentuk ikatan kovalen untuk H2O tadi. Nah, di sini kalian lihat siapa yang sendirian di sini? Yang sendirian kan O ya. Nah, karena O-nya sendirian berarti O-nya kita posisikan dia di tengah. Nah, untuk H-nya bebas, boleh kiri, boleh kanan, boleh atas, boleh bawah. Yang penting dia seperti lingkaran seperti itu ya. Kita buat dengan warna yang berbeda lagi. Oke, kita buat dengan warna. Di sini ada H. Oke, H-nya ada 2. Nah, gitu. Jadi saya tulisnya kiri, kanan. Kalau atas bawah juga boleh, tidak masalah ya. Nah, tadi H elektron valensinya adalah 1. Kemudian H ini juga 1. Nah, untuk O, oke, untuk O tadi ya, untuk O itu elektron valensinya adalah 6. Kalian isi 2 dulu ya. 1, 2,
3, 4. Nah, ini kita isi 1 karena kan udah nunggu 1 ya. Jadi 5, 6. Nah, kelihatan tidak yang mana ikatan kovalennya? Di sini dia. Nah, ini adalah ikatan kovalennya. Nah, di sini ya. Nah, kalian lihat di sini adanya pemakaian elektron secara bersama-sama, di mana H menggunakan 1 elektron dari O, H di sebelahnya juga seperti itu, begitu juga dengan O. Nah di sini kita gambarkan lagi, O itu dia juga menggunakan elektron dari H sebelah kiri dan elektron dari H sebelah kanan, sehingga jumlah elektron dari O itu adalah 8. Maka bisa kita simpulkan bahwa ikatan yang terjadi pada H2O itu adalah ikatan kovalen. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Nah, biasanya, kalian lihat ya di sini. Nah, ini sering juga disebut dengan istilah pay ya. Sini juga istilahnya adalah pay. Apa itu pay? Pay itu adalah singkatan dari pasangan elektron ikat. Nah, jadi elektron yang berikatan. Nah, ini ya, elektron H berikatan dengan elektron O. Ini juga sama, elektron H berikatan dengan elektron O. Nah, untuk elektron yang di sini, nah di sini ya, ini juga ya, ini kita sebut dengan pasangan elektron bebas atau PEP. Jadi PEP itu adalah pasangan elektron bebas. Apa itu pasangan elektron bebas ya? Pasangan elektron yang tidak berikatan dengan elektron dari unsur yang lainnya. Nah, bagaimana sahabat excellent? Nah, sebenarnya untuk konsep pasangan elektron bebas, ikat dan pasangan elektron bebas ini juga harus kalian tahu ya, karena ikatan kovalen itu banyak sekali jenisnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar, dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi modal pertama yang harus kalian kuasai tentu saja adalah konfigurasi, yang kedua bagaimana menggambarkan struktur Lewisnya, dan yang ketiga tentang konsep pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat. Nah, semuanya sudah, maksudnya pembahasan gitu ya, tentang bagaimana cara konfigurasi elektron, bagaimana cara menuliskan atau menggambarkan simbol Lewis dari suatu elektron valensi suatu unsur. Nah, kalian bisa cek pada deskripsi di bawah, sudah saya letakkan linknya. Oke, semoga bermanfaat. Next video kita akan bahas lagi tentang ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.